Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syatin Bekesya Tidia dari 11 MIPA 6. Di sini saya akan melakukan praktikum kimia mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Sebelum melakukan praktikum, saya akan memberikan sedikit informasi tentang apa itu laju reaksi. Laju reaksi adalah perubahan konsentrasi reaktan atau produk per satuan waktu. Nah, sekarang apa aja sih faktor laju reaksi? Faktor laju reaksi ada 4. Yang pertama, luas permukaan, yang kedua konsentrasi, yang ketiga suhu, dan yang keempat katalis. Nah, sekarang langsung kita mulai aja yuk. Yang pertama, mengenai percobaan luas permukaan. Ini dia alat dan bahannya. Yang pertama, cuka dapur. Yang kedua, cangkang telur dengan potongan kecil dan potongan besar. Yang ketiga, gelas plastik. Yang keempat, sendok. Yang kelima, stopwatch. Dan yang terakhir, gelas ukur. Yang pertama, ukur cuka dengan gelas ukur sebanyak 50 ml dan taruh di gelas plastik. Di dalam 2 gelas plastik tersebut harus memiliki ukuran cuka yang sama ya. Setelah itu kita masukkan cangkang telur potongan kecil ke dalam gelas pertama. Dan cangkang telur potongan besar ke dalam gelas kedua. Setelah itu, pasang stopwatch agar tahu cangkang telur mana yang lebih cepat bereaksi. Dalam kurun waktu 1 menit lebih, terlihat belum ada satupun cangkang telur yang bereaksi. Pada menit ke-5 lewat 16 detik, terlihat cangkang telur yang lebih kecil mulai bereaksi. Banyak gelembung-gelembung yang timbul di permukaan cuka. Pada menit ke-7 lewat 44 detik, terlihat cangkang telur yang berpermukaan yang lebih besar mulai bereaksi. Ini membuktikan bahwa luas permukaan berpengaruh terhadap laju reaksi. Yang kedua, faktor laju reaksi terhadap suhu. Ini dia alat dan bahannya. Yang pertama, ada air panas dan air biasa. Yang kedua, ada cangkang telur. Dan yang ketiga, ada cuka dapur. Yang keempat, ada gelas plastik. Yang pertama, siapkan 2 buah gelas plastik. Lalu, tuangkan air cuka secukupnya ke dalam gelas plastik dengan perbandingan yang sama. Lalu, masukkan 4 sendok makan air panas ke dalam gelas pertama. Dan masukkan 4 sendok juga ke dalam gelas kedua. Lalu, tuangkan masing-masing cangkang telur ke dalam gelas. Setelah itu, atur stopwatch agar tahu cangkang telur mana yang lebih cepat bereaksi. Di menit pertama sudah terlihat bahwa pada gelas air panas sudah banyak gelembung yang muncul. Sedangkan gelas kedua banyaknya gelembung terjadi pada menit kedua. Hal ini membuktikan bahwa suhu juga mempengaruhi laju reaksi. Percobaan ketiga ada percobaan katalis. Ini dia alat dan bahannya. Yang pertama ada peniti, yang kedua ada pemutih, yang ketiga cuka dapur, yang keempat gelas plastik, dan yang kelima stopwatch. Siapkan 3 buah gelas plastik. Lalu, tuangkan cuka pada gelas pertama, dan pemutih di gelas kedua, dan cuka dan pemutih di gelas ketiga. Aduk gelas ketiga agar cairan antara pemutih dan cuka merata. Setelah itu kita akan memasukkan masing-masing gelas dengan 1 peniti. Setelah itu setel timer selama 5 menit dan lihat mana yang lebih cepat bereaksi. Dikarenakan tidak ada perubahan selama 5 menit dan waktu semakin sore, maka saya akan memutuskan untuk mendiamkannya semalaman. Dan ini hasil ketika sudah didiamkan semalaman. Terlihat banyak perubahan yang terjadi antara gelas 1, 2, dan 3. Bisa dilihat gelas mana yang memiliki banyak gelembung, yaitu gelas 2. Tetapi pada percobaan katalis ini, karena tidak diketahui mana yang lebih cepat bereaksi, percobaan ini dianggap gagal. Dan percobaan yang terakhir adalah konsentrasi. Ini dia alat dan bahannya. Yang pertama memerlukan 2 botol bekas, yang kedua cuka dapur, yang ketiga balon, yang keempat baking soda, dan yang terakhir sendok. Langkah pertama, siapkan 2 botol bekas dan isi dengan 2 sendok makan cuka. Lalu masukkan 1,5 sendok teh baking soda kepada balon pertama.
dan 1 sendok teh baking soda kepada balon kedua. Lalu rekatkan ujung balon dengan ujung botol yang sudah terisi cuka tadi. Lalu tuangkan isi dari balon tersebut secara bersamaan. Dan lihat hasilnya. Balon yang memiliki baking soda lebih banyak lebih mengembang daripada baking soda yang lebih sedikit. Sekian praktikum dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.